warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puja dan puji syukur kehadirat Allah. Allah adalah Tuhan kita, Rabbul Alamin, Tuhan yang menguasai alam semesta. Iyyaka na'budu, yang hanya kepadanya lah kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Malik Yaumiddin, yang merajai hari akhirat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit, lillah, itu semua adalah miliknya, milik Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini yang disebut dengan keimanan, keyakinan di dalam hati bahwa selain Allah adalah makhluk, termasuk kita itu pun adalah makhluk. Yang namanya makhluk pasti akan hancur alias mati. Yang tidak akan mati dan tidak pernah mati hanyalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, yaitu Allah. Maka di alam dunia ini kita ini adalah hidup sementara, tempat di mana kita mengumpulkan bekal, karena kita pasti akan menghadap Allah. Agar supaya di mana kita menghadap Allah, Allah itu senang, ridho dengan kita, maka usahakan di mana kita menghadap Allah, kita membawa bekal yang banyak. Kita sekarang mau ke Madura, perjalanan berangkat 5 hari, pasti butuh bekal buat di sono. Begitupun akhirat, Pak. Kita pun butuh bekal untuk kehidupan selanjutnya. Cuma beda bekalnya. Di mana kita mau ke Madura sama kita mau masuk alam akhirat. Kalau mau ke Madura, itu bekalnya tiada lain tiada bukan duit, paling duit. Mau nimbel ya nimbel, bawa duit juga aman, karena banyak warung nasi. Itu bekal kalau kita mau ke Madura. Tapi kalau bekal kita mau ke akhirat, itu bekalnya adalah hasil daripada ibadah kita. Artinya sholat kita tuh, hasil dari sholat itu bakal jadi bekal kita. Hasil dari ngaji kita itu yang akan menjadi bekal kita. Sedekah kita, silaturahmi kita, baca Al-Qur'annya kita, zikirnya kita. Setiap hal ibadah, maka itu adalah bisa menjadikan amal bekal kita untuk memasuki alam akhirat. Dan ini pun salah satu di mana kita ngaji, maka ini adalah salah satu kita mengumpulkan bekal untuk menghadapi alam akhirat.
Maka mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan itu semua karena Allah dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah itu sayang karunia kita, Pak. Padahal mah kalau makhluk manusia ning alam dunia orang pada sholat, Allah mual bakal rugi. Manusia orang pada ibadah, Allah mual bakal rugi. Allah tidak akan turun dari pangkat ketuhanannya. Tidak akan menjadi madarat bagi Allah dan tidak menjadi manfaat buat Allah. Allah tidak bisa mendapatkan madarat, Allah tidak akan mendapatkan manfaat. Kenapa? Justru Allah lah yang memberikan madarat dan Allah lah yang memberikan manfaat. Maka sesungguhnya amaliyah ibadah kita itu adalah dari kita dan untuk kita. Dan itu bukti kalau memang Allah itu krunya sayang kor kita. Salah satu contoh ulang ini Arab membuka bab istinja. Apa istinja itu? Cewek. Jadi cewek gak ada hukumnya. Nah saiki hukum istinja, hukum cewek itu apa? Hukumnya wajib. Wajib itu kudu. Sedangkan sing siapa? Kita. Sing namun cewek bersih siapa? Kita. Yang mendapatkan manfaat dari kebersihan cebok siapa? Kita. Tapi itu Allah wajibkan kita. Kenapa? Karena Allah sayang krunya kita. Maka hukum istinja alias cebok yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawwisin bima'in. Wajib hukumnya kita cebok di mana keluar sesuatu yang basah dari kubur ataupun kubur kita. Ingat bahasanya yang basah. Karena ada sesuatu yang keluar dari kita tidak basah. Apa itu? Untuk basah atau orang. Bukan bentuknya merengkel, lembut teman-teman. Karena entut mah sifatnya angin. Maka hukum cewek itu adalah wajib. Setiap yang keluar dari kubur kita basah, maka wajib kita istinja ataupun cewek. Mengenai apa? Bimain, menggunakan air. Jadi cewek baik Allah wajibkan. Padahal mah untung majorati bakal kita. Tapi Allah wajibkan, itu tanda Allah sayang sama kita. Padahal mah namun kita kepet, ya Allah orang rugi. Isi kepet-kepet sirah, kan namun orang cewek. Kalaupun cebok situ yang bersih, situ yang enak kemana-mana. Tapi lihat di sini Allah wajibkan, tanda Allah sayang kepada kita. Berarti bagaimana kalau tidak istinja, Pak? Dalam hadis, kebanyakan ahli kubur itu disiksa ning alam barzah iku karena baul. Baul itu apa? Uyuh. Artinya apa? Kebanyakan orang yang telah meninggal di alam barzah, disiksa di alam barzah iku akibat uyuh. Artinya apa? Di mana uyuh orang cewek. Tuh, bapak pilih tuh. Hati-hati. Kagak cebok. Padahal masa berapa sih lubangnya? Enggak mesti saku, padahal mah sedikit juga bersih. Tapi kalau kita tidak istinja alias tidak cebok, yang kotor kita, yang rugi pun kita. Tapi lihat Allah wajibkan istinja alias cebok, tanda Allah sayang kepada kita. Maka Allah berikan jalan kepada kita, nih jalan yang benar, nih jalan yang jelek, nih yang enak, nih yang gak enak, nih yang bakalnya mengakibatkan sehat, nih yang bakalnya mengakibatkan penyakit, nih yang bisa membuat tenang, nih yang bisa membuat tidak tenang.
Allah kasih jalan, tinggal tergantung kitanya. Ditambah namun kita cewek, ini hukum cewek wajib Pak. Di mana wajib kita kerjakan berarti namun kita cewek oleh pahala. Coba sing bersih kita ditambah oleh pahala pula. Kenapa? Karena istinja alias cebok itu hukumnya wajib. Berarti di mana kita setelah mengeluarkan kotoran terus cebok atau istinja, maka kita mendapatkan pahala wajib. Sing bersih kita, sing oleh pahala pun kita. Coba cebok baik buat diganjar. Orang mesti akeh-akeh buat diganjar mengisi bis ngake bis. Cebok oleh ganjaran, cebok oleh ganjaran. Kan kok nama lagi meter kan ya? Dia cebok. Waduh, pahala mulu. Itu salah satu tanda sayangnya Allah di kita Pak. Nah terus ketika kita berbicara bab hukum istinja, ketika kita buang air besar, ngisi atau wuyuh, terus kita cebok, di mana bersih dan tidaknya Pak, itu orang mesti yakin. Orang mesti yakin. Wayak bibihi ghalabatu sholli zawalin najasa. Cukup adanya sangkaan kalau istinja cebok kita bersih sudah cukup. Jadi orang mesti yakin. Orang mesti kudu yakin cebok kita kudu bersih. Cebok kita yakin bersih. Orang mesti cukup 50-50 antara bersih dan tidak impus cukup istinja. Kok bisa seperti kuen? Karena di mana uang istinja mah pasti pengen bersih. Maka orang mesti yakin cukup ada sangkaan kalau cebok kita ini bersih sudah cukup. Cukup wis hukumnya. Ditambah laka sih di mana kita cewek orang tuh ya cewek kuprat kaprot terus masih ada bisa kecekel mualiran cewek mah terus dibersihi mantap. Orang mesti yakin di mana najis sing anak ning tempat keluar ini bersih, cukup dengan istinja muncul sangkaan bersih selesai. Jadi orang mesti yakin. Nah itu yang kedua. Wala yusanu hina idin samu yadihi. Nah ini kebiasaan bocah cilik begini, ataupun mungkin kebiasaan kita masih anak. Apa hukumnya di mana tas ngising terus cewek terus ngambung tangan? Tas cewek berapa jangkung baru. Apa hukumnya? Apakah sunnah? Wala yusanu hina id samu yadi. Orang sunnah orang apa Pak? Di mana kita tes cewek ngambung tangan. Kenapa? Ya orang mesti ngambung lah pegawaian. Bukan namun analisis biasa karena dia tes cewek terus diambung. Orang mesti diambung, orang mesti primen namun diambung. Lah ya los temenanan, jumur deweke, tangan deweke. Tapi kalau secara hukum tidak mendapatkan pahala. Kenapa tidak disunahkan hinaid ketika kita beres istinja, beres cebok, samu yadi, tidak disunahkan mencium tangan kita. Tidak mau cewek harus diubah ambung tangan, bakal apa? Nah terus wayang bagi al istirhaqu li alla yabqa asaruha fi tadribi syarajil maq'adah. Sepantasnya lapan wayan bagi atau imbilgo dikeneki tuduh kepada sunnah. Jadi di mana kita ngisi anak sunnah. Apa sunnah? Istirho. Sunnah di mana kita lagi ngisi iku sunnah ngeden. Ngeden disunahkan coba itu. Digedenakan sunnah digedenakan. Namun ngeden berarti anak tekanan si kita konon supaya metu brus konon. Iku sunah ngeden. Prime namun orang ngeden pasar tapi betul-betul orang sudah amat lo sunah. Lah ya orang bersalah. Berarti orang oleh sunah. Karena sunahnya istirho digedenakan, dipejenakan konon. Supaya apa? Supaya lakas sing cual cawel tumpal tempel cungkal cangkol.
Karena mau kita keluar kotoran itu seiring berjalannya waktu saja pasar barang itu. Lah betul-betul orang sebodoh amat tidak pulang. Engkau dek ini perlahan. Di mana waktu perlahan? Kuna membobot jadi ingat dek pasti bengkok. Bengkok dek. Di mana bengkok nempel nih silit kita. Tek. Loh, jadi najis acak-acakan. Tapi namun dijebloskan langsung itu mah. Lah kasih pakai tiba kami gading sore. Maka sunat al-istirqa, sunat di mana kita ngising, sunat istirqa alias sunat ngeden. Di mana kita ngising ngeden iku oli sunat Pak. Di mana oli sunat maka berarti kita mendapatkan pahala sunat. Ngising baik akan ganjaran. Iku pun namun kita weruh. Itu juga kalau kita tahu. Makanya itulah hikmah daripada tolak ilmu alias ngaji. Kita tahu mana yang berpahala, mana yang tidak, mana yang bisa mendapatkan sunnah, mana yang tidak. Istirha fil istinja sunnatun. Ngeden ketika kita berak, BAB hukumnya sunnah. Ngeden baik hukumnya sunnah bayangkan. Nah terus apa maning pesunahan di dalam kita BAB alias ngising ataupun muyuh. Wa yundabu lidakhilil kholai ayyuqaddima yasarahu. Sunah hukumnya lidakhilil khola, bagi orang yang mau masuk ke kamar mandi. Sunah ayyuqaddima yasarahu, mendahulukan kaki kiri. Pan kamar mandi kan ana lawangnya ya. Nah, di mana kaki kita masuk melewati pintu, maka sunah dahulukan kaki kiri. Sunah hukumnya Pak. Arep ngising arep ora iki mah. Karena lafadznya lidah hilil khala. Bagi orang yang mau masuki kamar mandi, maka sunah dahulukan kaki kiri. Kaki kiri nepah. Masuk sudah ke area kamar mandi, maka barulah menyusul kaki kanan. Sunah masuk kamar mandi. Biaksil masjid, berbeda dengan memasuki masjid atau musola. Sunahnya bagaimana? Bagi orang yang memasuki masjid atau musola, sunahnya sebaliknya daripada kita memasuki kamar mandi. Kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan. Beda. Nah terus ketika keluar dari kamar mandi, sunah dahulukan kaki kanan. Sunah. Wa yaminihi liinsyirafi. Masuk kaki kiri ketika masuk kamar mandi, keluar sunah kaki kanan. Kalau masjid sebaliknya, masuk dahulukan kaki kanan, keluar dahulukan kaki kiri. Jadi kalau kita proses memasuki kamar mandi saja menggunakan ini, menggunakan hukum ini, dapat pahala. Kenapa bisa seperti itu? Lil ittiba, karena Rasulullah SAW ketika mau memasuki kamar mandi biasanya mendahulukan kaki kiri, keluarnya mendahulukan kaki kanan. Maka itu adalah sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah terus apa lagi? Wa yundabu lidakhilil khala ayyunhiya ma alaihi mu'azzam. Sunnah bagi orang yang mau memasuki kamar mandi, ayyunhiya ma alaihi mu'azzam, menyingkirkan, menaruh, meninggalkan ma alaihi mu'azzam, sesuatu yang di dalam sesuatu tersebut ada sesuatu yang dimuliakan. Contoh yang pernah dilakukan Nabi kalau mau memasuk kamar mandi, Nabi membuka cincin kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi itu nggak kena cincin Pak. Maka nggak kena cincin itu hukumnya sunah.
Nabi punya cincin, dan di cincin kanjeng Nabi wa kana naqsuhu Muhammadun Rasulullah, Muhammadun satorun wa Rasulun satorun wallahu satorun. Di cincin kanjeng Nabi itu ada tulisan Muhammadun Rasulullah, Muhammadun satorun wa Rasulun satorun wallahu satorun. Ada nama Nabi dan ada nama Allah. Maka Nabi membuka cincin sebelum memasuki kamar mandi. Maka sunnah hukumnya, kalau kita membawa sesuatu yang di sesuatu tersebut ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, atau ada nama Allah, ada nama Rasul, ada nama Asmaul Husna-nya Allah, maka sunnah jangan kita bawa ke dalam kamar mandi. Hukumnya sunnah. Berarti kebalikan daripada sunnah. Kalau kita bawa tuh barang yang ada kalimat-kalimat yang dimuliakan, kita bawa ke kamar mandi, maka hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kenapa? Karena sunnahnya ayun hiya ma alaihi mu'azzam, menyingkirkan, meninggalkan, tidak membawa masuk sesuatu benda yang di benda tersebut tertulis kalimat yang dimuliakan. Ini mah jangan sampai kita mancing WC, mancing kamar mandi bawa Quran. Bakal apa? Ditunda Quran, ditunda Yasin. Bukan anak sing dia wafat konon juga, anak wafat terus anak tulisan ayat Al-Quran sunnah ditunda mimin aja digawa. Kenapa? Karena sunnahnya seperti kuwen. Nabi duwe cincin sing anak aran Nabi karo Allah. Maka kanjeng Nabi melepas cincin sebelum masuk kamar mandi. Beda dengan sebuah nama yang nama tersebut niatnya tidak untuk dimuliakan. Seperti aran kita Malik, kemudian jadi security. Pak, kau security kan anak tulisannya Malik, gini tulisannya Malik. Malik kan Asmaul Husna. Tapi walaupun Asmaul Husna niatnya itu dulu Asmaul Husna Allah, tapi aran kita Malik. Nah itu mah oli tidak masuk jero, oli itu mah. Kenapa? Karena sini maksud Malik sini peliki iku duduk Malik Asmaul Husna. Walaupun Malik termasuk Asmaul Husna, tapi maksud Malik sini ning dada iki adalah Malik Satpam. Orang apa itu mah dikomanding ya? Aran siapa mang? Arane Muhammad Jabbar. Terus deke anak tulisan kene Muhammad Jabbar. Mancing wes orang makro. Kenapa? Maksud Muhammad para Jabar di Konaku aran deweke. Dudu berarti aran kanjeng Nabi Muhammad. Dudu berarti maksudnya ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda. Jadi bagaimana peruntukan kalimat tersebut? Namun kalimat tersebut Muhammad ning kanjeng Nabi makruh digawa di kamar mandi. Namun memang Asmaul Husna itu teruntukkan untuk Asmaul Husna sifat Allah, maka makruh digawa di kamar mandi. Tapi namun aran Muhammad itu maksudnya adalah aran kita, ataupun Asmaul Husna itu adalah maksudnya aran kita, maka digawa di kamar mandi pun tidak makruh, tidak apa. Seperti itu. Nah terus apa maning? Sesuatu yang kalau kita lakukan mendapatkan pahala alias sunnah di dalam sesuatu yang berhubungan dengan istinja ataupun ngising. Wa yundabu ayyasputa hala khurujin kharijin walau an ghairi zikrin. Sunnahnya di mana kita lagi ngeden, lagi metu, cecet nah. Iku sunnahnya kita menang Pak, ngejedok aja kok berbaturan lagi neden. Maka hukumnya kita hala huruf ya khorijin, ketika keluarnya sesuatu yang keluar dari kemaluan kita, sunnahnya itu ayat putar menang ngejedok. Walau an ghairi zikrin, walaupun kalimat tersebut bukan zikir, alias ngobrol, ngomong biasa, kalimat yang tidak ada hubungannya dengan zikir. Ketika lagi keluar, sunnah menang, fokus, konsentrasi.
Cuma lagi ngeden, lagi metu. Oi, ayo. Iya, cuma mana tuh? Makro hukumnya. Oi, ya perlu kita tuh menangani medung bene ngambil gayung mah. Atau lagi metu, lagi ngeden-ngeden, oi, sanok nyai. Ya makro bukan rumah. Karena sunahnya kita menang ngejedok hala khuruji khorijin ketika sesuatu dari kemaluan kita keluar, baik air kencing ataupun kotoran. Ketika keluar sunahnya menang ngejedok, konsentrasi fokus. Sunah aja pokok gimana ya? Kau mau teleponan mah? Oi, aja pak, dia cuma konon aja pokoknya nanti sunahnya menang bagus. Nah terus wa alayak dia hajatahu bima'in mubahin raqidin malam yastabhir. Makruh hukume di mana kita ngising ning sebuah lobang sing lobang itu tidak keluar masuk air. Makruh kita ngisi mingguan apa? Dari lubang kita iya semeter kali semeter. Nah itu tidak ada air keluar masuk. Menang nyumpleng kubanya menang baik. Namun kita ngisi minggono iku hukume makruh. Makruh. Kenapa? Lah ya sedina orang masih mending durung kamu ya. Lah kali dikali 5 tahun mah. Lah ya numpuk tahi mulu. Namun numpuk tahi mampu. Namun mampu ini bisa mengganggu penciuman tetangga. Maka makruh hukum. Beda, namun airnya keluar masuk. Namun keluar masuk mah tidak dimakruhkan. Seperti ngisi kali, irigasi, airnya jalan, boleh hukumnya silakan. Tapi selama air tersebut air raqid, air yang tidak ada sumber, tidak keluar masuk, terus kita ngisi mingkono, maka iku hukume makruh. Nah terus wala yastaqbila ainal qiblat wala yastadbiroha wa yahrumani bi ghairil muadda wa haitsu la satira. Nah ini sering jadi polemik di kalangan kita, namun gawe WC. Namun gawe WC kan ribut ya, aja kiblat kan makanan pun. Nah saya sesungguhnya apa hukum ngisi nguyuh ngadep atau membelakangi kiblat? Ternyata hukumnya adalah sunnah, di mana kita ngisi nguyuh tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak sampai jatuh haram. Makruh hukumnya Pak. Di mana kita ngisi atau gawe WC. Karena namun gawe WC mah kan pasti kan ya. Namun WC yang ngadep ngidul kiblat pasti kita ngisinya ngadep kiblat. Namun WC itu ngeburini kiblat berarti kita boleh ngisinya ngeburini kiblat. Maka posisi WC pun itu bisa berpengaruh cara kita menghadap atau membelakangi kiblat. Maka sunah di mana kita ngisi atau gawe WC, sunahnya jangan sampai membelakangi atau menghadap kiblat. Hukumnya sunah tidak menghadap, tidak membelakangi kiblat di mana kita ngisi. Primer namun kita WC-nya wis ngadep kiblat atau membelakangi kiblat terus kita ngisi di kono bae menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka selama kita ngisi itu oleh makruh. Orang haram hanya sebatas makruh. Karena sunahnya di mana kita membuang hajat, itu sunahnya tidak menghadap dan tidak membelakangi kiblat. Di mana kita ngisi nguyuh tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, maka mendapatkan pahala sunnah. Dari segi posisi membuang hajat saja itu bisa menghasilkan pahala. Coba namun kita amalkan sing awal kan, tata cara ataupun bagaimana posisi cara masuk di mana kita buang hajat. Sunahnya kita pegawai ini
maka di mana kita beres ngising, beres daripada istinja, cebok, keluar dari kamar mandi, kita ngegondol pahala. Diganjar ngising ku murahe agama kita, saking mudahnya agama kita. Ngising, cebok, dan mengikuti cara-cara yang disunahkan Rasul, itu bisa mendapatkan pahala. Jadi jelas Bu ya, ngising, nguyuh, ngadep, membelakangi kiblat, hukumnya makruh. Sunahnya tidak menghadap, tidak membelakangi kiblat. Nah terus anak hukum seperti kian. Falau istaqbalaha bi sadrihi wa hawala farjahu anha tuma bala lam yadur. Iki hukum hanya khusus untuk hukum nguyuh atau kencing. Dan iki hanya khusus untuk wong lanang. Hukumnya orang apa-apa, tidak apa-apa, lam yadur, tidak apa-apa. Jangankan haram, makruh pun tidak. Namun kita nguyuh, dadak ngadep kiblat, silip ngeburi di kiblat. Tapi ketika kita nguyuh, kita pengkolakan orang ngadep kiblat, geser, sekan go. Nah itu orang apa hukumnya? Walaupun dadak ngadep kiblat, belakang kita membelakangi kiblat, tapi di mana nguyuh kita pengkolakan orang itu. Pengkolakan dia tanteng, nah itu namanya dulu Pak. Orang apa itu Pak? Jangankan haram, makruh pun tidak. Tetap kita boleh mendapatkan sunnah, tidak menghadap kiblat. Itu ada hukumnya itu. Falau istaqbalaha bi sadrihi, apabila kita kencing kemudian dada kita menghadap kiblat, wa hawala farjahu anha, kemudian kita pengkolkan farji kita, kemaluan kita dari kiblat, summa balak seruyuh, lam yadur, tidak apa-apa. Walaupun dada ngadep, silit kita ngumpulin di kiblat, tapi di mana nguyuh kita pengkolkan, tak orang. Wah, ada kita seruyuh. Orang apa? Orang haram, orang makruh. Bahkan kita terkategorikan orang yang tidak kencing menghadap kiblat. Orang yang kencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tidak termasuk. Ini khusus untuk bab nguyuh dan khusus untuk wong lanang. Waduh, orang bisa waduh. Bayangkan waduh di depot akan orang bisa lah. Acak-acakan. Waduh ngaduk dadang kiblat orang-orang nguyuh pengkolakan kita. Ya orang bisa lah. Tentu orang bisa acak-acakan dari gimana. Jadi gimana khusus bakal melanang doang. Melanang kan bisa ya. Bisa melanang. Si tepis beneran kan bisa ditengok kata melanang. Jadi walaupun dada menghadap kiblat ataupun kita membelakangi kiblat, tapi pas nguyuh kita pengkolakan dari kiblat, maka lam yadur, tidak haram, tidak makruh, malah kita terkategorikan orang yang kencing tidak menghadap kiblat. Orang masalah. Walaupun dada menghadap kiblat. Nah terus wala yastaka wala yarzuqa fi baulihi. Sunnah hukumnya Pak, di mana kita lagi ngising, sunnah kita aja bari sesiwak. Siwak itu apa? Siwak itu dasarnya adalah membersihkan gigi. Abdol kita mengikuti Nabi, itu sesiwake memakai kayu arok. Kayu wong si balik haji kan, biasanya kita digaya-gaya. Nah itu arahnya kayu arok. Kalau kita membersihkan gigi sela-sela usi memakai itu, maka kita bukan hanya mendapatkan sunnah siwak, tapi kita mendapatkan pahala menggunakan kayu arok sesuai yang dilakukan Kanjeng Nabi. Nah terus bagaimana memakai sikat gigi? Kalau kita memakai sikat gigi, hukum sunnah siwak dapat, cuma tidak afdol. Kenapa? Karena benda yang digunakannya berbeda. Apa sih? Mana-mana ngaji merah. Tuh. Jadi sesiwak atau gosok gigi katakanlah. Jadi siwak itu membersihkan gigi poinnya. Namun kita membersihkan gigi dengan sikat korodol, asal pesunan siwak dapat. Cuman orang abdol, karena Nabi tidak memakai itu. Nabi memakainya kayu arok.
kita gosok gigi, gena sikat, gena odol ongko, gena kayu arok ongko, ya mantep iku. Nah, makruh namun kita ngising bari sesiwak atau bari gosok gigi. Makruh hukumnya. Emang enak sih ngising kalau dia daripada nganggur gosok gigi dina kan. Oh mana menarap langsung adus kan kan. Ngising dimin kita terus pada gosok gigi. Engkau kan beres ngisi kan beres gosok gigi ya. Oh tinggal keramas, tinggal kena sabun doang. Tapi ternyata ngising bari gosok gigi ini hukumnya makruh. Makruh secara hukum. Kenapa? Karena jika Kanjeng Nabi yurisun nisyan, gosok gigi ataupun sesiwak ketika kita lagi ngising iku bisa mewariskan otak cepat lupa. Cepat lupa otak kita, lemah. Malah nih kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarruji, namun kita ngising bari gosok gigi iku mewarisi untuk cepat rontok. Untuk cepat rontok. Apakah ada hubungannya ngising bari gosok gigi iku bisa merontokakan untuk? Kita tinggal takonin di dokter gigi. Seperti apa? Entah anak urat si nyambung di kebol dibentukan mana. Tapi jika Imam Az-Zarruji, namun kita ngising bari gosok gigi iku bisa mewariskan gigi cepat rontok. Kalau dari secara hadis Kanjeng Nabi, yurisun nisyan, bisa mewarisi lupa. Otak kita cepat lupa. Berangkat di musola kita motor balik laku. Balik ke motor apa nih? Ini motor ya. Nih motor motor. Iya kok motor. Waduh balik mani. Nih kuarane pelupa tuh. Yurisudisian. Nih ku pelupa ku orang tuh. Berangkat di musola gawa motor balik melaku. Kuarane pelupa. Namun si umah melaku balik gawa motor. Iku maling kan nih motor. Jadi ternyata sunahnya di mana kita ngising, iku sunahnya jangan sambil siwak, jangan sambil gosok gigi, karena bisa mewariskan otak cepat lupa dan bisa mewariskan gigi cepat rontok. Terus wala yalzuqa fi baulihi, sunah di mana kita entas nguyuh, sunah uyuh kita aja diiduhi. Nah ini kebiasaan bocah cilik pun kan kita uyuh serta itu apa bahasanya bukan diinung setan ya. Lihat teman-teman ini uyuh kita kan di barang najis itu ternyata tidak disunahkan. Namun biasanya pengen dikimaki kita uyuh diiduhi setan. Barang ditapa kenapa bukan diinung setan uyuh kita kan diiduhi kita jember deh begini. Ya orang konon lah. Jadi sunahnya wala yang cukup di bauli. Sunah di mana kita beres kencing jangan diludahi kencing kita. Ngisi laut, namun moyo wis moyo silakan. Namun moyo yang lemah ya wis tinggalkan. Namun moyo yang sumur ya jangan lupa disempor. Waduh, tidak sunah kita meludahi air kencing kita di mana kita beres membuang air kecil. Terus lanjutnya wa ayyakula inda dukhulin, sunah kita di mana arep mancing kamar mandi sunah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Iki sunah membaca doa iki sunahnya sebelum memasuki kamar mandi. Dulu ning jero aja salah kaprah. Kan kaprah kita makan tinggi-tinggi doa ngising berarti di mana us medeng keren di meja kaya beda dengan doa Allahumma inni ya orang mohon lah karena lapan Allah di kono sedangkan di kono ana WC tidak boleh kita membaca asma Allah di dalam kamar mandi. Mantap sunahnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is sebelum memasuki atau ketika memasuki. Berarti dua tempat. Pertama, sebelum kaki kiri kita masuk. Berarti kita lagi ngadep lawang kamar mandi. Arep mancing ngising atau arep mancing nguyuh. Pokoknya mah selama kita arep mancing kamar mandi deh, arep ngising arep nguyuh. Sebelum masuk
doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, baru melangkah kaki kiri. Atau ketika masuk, berarti posisinya kaki kiri sudah masuk. Jadi kaki kiri pindah masuk kamar mandi, barulah kita di situ berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Mbene mandi. Apa hikmahnya setan sing ana di kamar mandi pada bubar? Kenapa? Emang setan resep setan di kamar mandi. Kenapa? Tempat najis, tempat kotor. Setan itu senang dengan tempat-tempat yang kotor, tempat pembuangan tempat kotor. Senang setan di kamar mandi. Ditambah setan tercipta daripada api. Di kamar mandi ada baju, teger deh ngomong baju adem. Ditambah tempat kotor, betah deh di meja di kamar mandi. Maka dianjurkan di mana kita mau memasuki atau ketika memasuki kaki kiri melangkah, sunnah membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa artinya? Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan laki-laki dan dari godaan setan wanita. Jadi setan itu memiliki jenis kelamin, Pak. Setan gak pada lain, anak lana, anak wakil. Mantap doanya pun si Kanjeng Nabi. Ya Allah, lindungilah aku, jauhilah aku dari godaan setan laki-laki dan setan wanita. Masuk kita kamar mandi, setan bubar pada bentuk si kamar mandi kita. Sehingga kita BAB, kita melakukan apapun di dalam kamar mandi tidak diganggu oleh setan. Kalau kita posisi mau masuk kamar mandi, membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi ternyata sunahnya dibaca di luar kamar mandi atau ketika memasuki kamar mandi, dulu lagi ngedengkreng di WC, wis buka, arep metu dengan doa Allahumma inni, jadi udah konon lah. Ila pada bari gising konon. Oh, ikulah posisi membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is sebelum masuk atau ketika masuk alias kaki kiri sudah melangkah memasuki kamar mandi. Nah, sunnah pula ada doa di mana kita keluar daripada kamar mandi. Wal khuruj wa ayyakula indal khuruji minal hammam. Sunnah kita membaca doa di mana kita setelah keluar atau baru keluar dari kamar mandi. Sunnah membaca doa Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Itu doa keluar daripada kamar mandi. Terakhir, Imam Baghawi memberikan sebuah masalah. Jadi anak sahabat Imam Baghawi nakon, jika batur Imam Baghawi, ya Imam Baghawi, saya mau bertanya, Arab nakon apa? Kita ikut namun tas cewek ragu. Ragu apa? Ragu zakar kita ki, peler kita ki, uis kekubah apa dulu? Setelah cewek ragu baik kita, peli kita ki, uis kekumbah apa durung. Ari memang ragu seperti pun, apakah wajib kita balik maning cewek, kita basuh peli kita ku? Karena kita ragu. Apa jika Imam Baghawi? Lau syakka ba'dal istinja hal ghusala zakarahu lam talzamhu i'adatu. Kalau kita ragu setelah istinja, setelah cebok, ragu iki jakar kita wis dikumbah apa durung, dikumbah apa durung, namun ragu seperti kuan, lam talzamhu i'adatu, wis ora kudu balik maning dikumbah. Kenapa? Karena yakin pasti dikumbah. Mual mungkin kita tas ngisi cewek terus beli kita udah dikumbah, mual mungkin pasti milo kekumbah. Karena di mana ragu, abaikan keraguan tersebut. Yakini bahwa itu sudah tercuci atau tersiram atau terbasuh air. Itu jika Imam Ghazali. Karena
di mana-mana kita cewek, wis pasti kita ngebasuh pelik kita. Kenapa? Karena di mana ngising pasti nguyuh. Setiap nguyuh durung tentu ngising. Coba dikirim, siapa sih bisa? Ngising tanpa nguyuh, ayo. Bayar ukurannya ya. Lah kasih bisa. Di mana ngising pasti nguyuh. Berarti di mana kita cewek, daripada buang hajat kita, wis pasti pelit kita gak dikumbang. Kenapa? Karena kita meyakini kita pasti nguyuh. Namun nguyuh doang, homo, wis pasti kekumbang pelit kita. Karena kita nguyuh doang. Jika Imam Ghazali, kalau kita setelah cebok, setelah istinja ragu, wis dikumbang apa dulu pelit kita, tidak wajib kita balik lagi mencuci kemaluan kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya sudah terbasuh, sudah tercuci. Nah, buat itu. Selesai bab istinja, bab cebok. Jadi pengiji kita ngaji bab cebok. Cebok baik ada hukumnya itu ya. Jadi begitu Bapak pilih tuh. Kalau kita istinja atau BAB melakukan apa yang tadi disunahkan oleh Nabi, apa yang telah kita pelajari tadi, begitu banyak pahala. Ternyata pahala dulu salat doang, dulu ngaji baca Quran doang, ngisi nguyuh, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh agama kita, yang dibawa oleh Nabi, maka akan banyak pahala yang kita alami. Itu tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di kita sebagai manusia. Maka kita bersyukur di Gusti Allah. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Allah jadikan kita orang-orang yang mengikuti perintahnya. Allah jadikan kita orang-orang yang menjauhi larangannya. Mudah-mudahan pengajian bengi kita ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan di guru pula, baru setelah itu tanya jawab. Namulaka tutup kita wadah. Semoga saking pula kurang lebih belum jangan kurang. Dan Allah wajakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Potong lagi. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Para jamaah pengajian yang berada kaget-kagetan, pengajian kaget-kaget, kaget kalau ada punya di ikut ngaji, kalau kaget yang lamunya misalnya apa yang masih ini. Yang mudah-mudahan kita semua Allah mudahkan dalam segala urusan dunia. Allah kabul setiap niat baik kita. Allah jauhkan dari hati yang sifatnya itu ada murka, musyrik, munafik dan segala hal-hal yang tidak baik. Allah jadikan anak dan turunan kita, melanjutkan sujudnya kita dan menjadi orang yang betul-betul cinta kepada ilmu dan mampu untuk mengamalkannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah. Salawat ma'assalam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Allah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sama-sama ikuti apa kajian bab istinja yang tadi sudah dipaparkan oleh guru kita, bahwa jika kita mendengar segala apa yang kita lakukan, di mana yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah ada dalam tatanan agama kita melalui kompilasi hukum fikih, melalui dasar-dasar hadis yang telah dipaparkan oleh para ulama ahli dan bidangnya, maka semua itu bagian daripada ibadah yang itu harapan kita ketika melakukan ibadah itu betul-betul mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah. Jadi orang beriman di neraka sebab ganjaran, iya. Di hari lagi menang baik ganjaran. Diturun lagi. Oke, malah kesimnya nanti mana ganjar beres ada inna Allah wa malaikatahu ganjar
ganjaran sekalipun dia ada di dalam ada maning dia mengaji kalau dia pada lain itu gak ganjaran. Maka melihat sebuah apa yang kita lakukan di mana sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada di dalam agama kita, baik secara hukum fikih dan segala halnya itu menjadi ibadah yang membuatkan harapan kita menjadi ganjaran. Namun tidak semua ibadah itu menghasilkan ganjaran. Di mana kita melihat sebuah hadis Rasulullah, kullun nas halkan illal alimuna halkan illal amiluna halkan illal mukhlisun. Kullun nas, tiap-tiap manusia itu halkan, dihitung oleh Allah melalui hadis Rasulullah, tidak ada apa-apanya dalam satu matan. Halkan itu rusak. Illal alimun, terkecuali orang-orang yang ada ilmunya. Maka pentingnya ilmu ini agar apa yang kita lakukan itu sesuai sejauh pandangan para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Syubhatnya, Fakul man bigoiri ilmin yakmalu akmaluhu mardudatun latubbalu. Fakul man, maka tiap-tiap orang, siapapun dari kita, fakul man bigoiri ilmin, dengan tidak ada dasar ilmu, yakmalu, namun terus mengamalkan, akmaluhu, maka yang dikerjakannya mardudatun, itu ditolak, latubbalu, yakni tidak akan diterima. Kalaupun memang sah atau tidak sahnya pokok ibadah, syariat ibadah itu sudah diatur oleh para ulama, diterima atau tidaknya itu Allah yang punya urusan. Namun bagaimana ketika ibadah kita itu tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Rasulullah, yakni kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti aku melaksanakan sholat begitu. Maka di mana melakukannya kita dalam rangkaian sholat itu tidak sesuai dengan Rasulullah, jauh untuk sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikmah daripada kita duduk bersama di taklim yang ngaji, jika setelah kita banyaknya duduk di majlis ilmu, namun kita tidak begitu memahami atas apa yang telah dipaparkan, disampaikan oleh para guru-guru kita. Satu hikmahnya adalah di mana ada kesalahan cara ibadah kita, insya Allah akan memaafkan ibadah kita, sehingga dengan dimaafkannya itu tetap saja Allah akan menerima cara ibadah kita yang salah. Di mana setiap kesalahan kita terus kita duduk di tempat-tempat yang di situ ada ilmu. Ketika berbicara sholat, bulan kedua terisi, namun berbicara sholat itu penting, betul. Sehingga di dalam sebuah hadis, awal mula yang akan dipertanyakan oleh Allah di antara sekian banyaknya urusan ibadah adalah sholat, betul. Namun ketika kita melihat di dalam tatanan Al-Quran itu tidak menjabarkan sholat itu apa yang dibaca. Sholat itu tidak menjabarkan, dalam Al-Quran itu tidak banyak menjabarkan tentang urusan sholat. Hanya saja Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu aqimus sholat, tidak kuntum tidak sholat. Jika kalian melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajah kalian sampai cuci tangan, batasnya seperti itu saja. Kenapa? Karena ternyata ada hal yang penting di balik pentingnya sholat. Apa? Coba kita baca di dalam sebuah ayat Al-Quran yang mungkin kita juga banyak yang hafal. Aro'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Setelah itu, fawailul lil musallin, neraka bagi orang yang melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan sholat saja
Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yurauna al-ma'mum. Maka kita lihat dari awal. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu Muhammad tidak pernah melihat adanya banyak umatmu Muhammad yang bohong tentang agama? Siapa orang yang membohongi agama? Satu, orang yang tidak peduli dengan yatim. Pertama. Terus orang yang tidak mempunyai jiwa terhadap fakir miskin yang sifatnya itu bodoh amat. Yang penting buat sholat. Paham tidak? Yang penting buat sholat. Perkara tetangga makan, perkara tetangga tidak makan, bukan urusan kita. Paham? Ternyata hal yang terburuk adalah orang yang melakukan sholat di rumah rajin, orang yang bolak-balik di masjid rajin, sementara tidak pernah melihat tetangga makan atau tidak. Tidak pernah peduli dengan fakir miskin, tidak pernah pula peduli dengan orang-orang yatim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas, kalau bahasa kita memang neraka wel itu aku persiapkan dari Allah untuk orang yang melaksanakan sholat, yang dimana mereka itu hanya melaksanakan sholatnya saja, namun mereka tidak mempunyai jiwa sosial. Jadi orang Sunda memang orang loman, orang berehan. Kita melakukan ibadah umroh tiap bulan, melakukan tiap tahun berangkat haji, namun kita tidak pernah peduli di mana tetangga kita sakit, di mana tetangga kita makan sehari atau tidak, pagi makan, sore kadang tidak, kita tidak peduli. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang terjumus dengan nafsu ibadah yang Allah sendiri pun tidak meridhoi dan tidak menyukai cara-cara seperti itu. Maka Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya, jika orang ingin memperbaiki cara sholatnya, yang satu sisi lain ada yang bilang begini, ketika orang itu baik sholatnya, maka semua rangkaian setiap harinya akan baik. Hati yang baik, anggota tubuh yang lain akan berbawa baik. Saya terbalik. Justru ketika dohirnya seseorang baik, hati pun akan malu dengan ketidakbaikan. Ketika lisan kita jaga dengan mengucapkan dan mengucapkan ucapan yang tidak baik, di mana terdorong dari hati kita akan malu mengucapkan melalui lisan kita, di mana ada terdorong dari hati kita yang tidak baik. Saya justru kebalikannya. Kalau ada kiai bilang jangan, saya bilang iya. Kalau kata kiai boleh, saya bilang enggak. Beda. Kenapa? Karena yang saya pikirkan hari ini adalah bagaimana punya wawasan yang lebih luas agar kita tidak terpaku mengharamkan sesuatu yang dimana itu masih ada acara mubah yang diperbolehkan. Banyak hal yang sekarang orang mementingkan sholatnya saja, tapi mereka tidak berpikir lingkungannya itu bagaimana. Tetangga kita itu dari masalah kalau ada cerita tentang haji, Jiwong, karena si Jiwong luar biasa menabungkan buat ibadah haji. Tapi satu sisi ketika bisa mencukupi dana ongkos naik hajinya, direct lakinya, yuk kita daftarin Kementerian Agama untuk berangkat haji. Ketika itu berangkat haji, sebab rabinya lagi ngandung, yang lagi hamil 4 bulan. Yang lagi hamil posisinya. Ketika duit itu diobatin karena lagi hamil, Wong lagi hamil itu ngidam masih macam-macam. Ngidam waktu sore itu Pak Ambu dibelikan ayam. Masya Allah, dalam ayam ini diberikan coba dilakukan. Tidak membuat ternyata mana itu tanggul. Tanggul ayam. Baru pasti marah ini, wih mantap amat itu, angkat kuning orang itu, mantap itu BB, kaulah gaduh 50.000, oke, gaduh 50.000, kaulah minum tuh kayak kumpul itu siji 50.000, karena lagi pulang, lagi ngandung 4
wis mengkonon ke kaulah ora dawa-dawa disersek bae wis mekenen bae ulang mohon banget aja anak kita mau ngiler kamu meracak ngiler macam-macam ada kamu dulu ngiler bukan mekenen teh ya dia ngiler mah tipu ngomong ngiler apa nipu lancong ngiler apa dia kata oh berapa dari Ustaz ah ya kenasiban mau sedikit melik tekan beda dari Ustaz ngiler baik lancar baik ya Ustaz mesti pasti belanja menang di pondok tekan mesti anak kalau orang sorban baik kita ngiler di kamar iya di bawah Ustaz enggak ada ampun iku mate mohon lah kudu oli 50.000 mang halal kanggo kita haram kanggo mama apa sababnya menu mang dikibake kaulana sing esu orang mendak barang tahan orang mendak barang pangan anak kaula keteluk sing esu guru makan tadi terbuang baik nahan motor lapar ulang ibarat kanggut lewat tapi ini sekali anak bangke tercomot terbuil terbersih terkipit kanggo anak kita sing esu guru makan haram kanggo wong iku halal kanggo wong iki jadi pikiran maka balik iki wong lanang cerita ning kabine no duduk orang ternyata sing dikiplik iku bangke sesungguhnya maka halal kanggo wong sing ora mangan mah haram sampai kanggo kita sing duit kanggo tubuhnya wis saiki mekene setuju ora sekiranya duit sing kanggo ibadah haji iki kita nyatakan bae separohnya kena itu sing endah umahe layak mangane layak anake oleh pendidikan sing pada kalau wong dan itu gak pada baik jadi ganjaran rabine setuju yang bisa kali mengkonon jawab merana maka ketika wong ibadah sing sejen itu ning Makkatul Mukarramah ternyata Allah dengan fadole malaikat mengamini setiap doa nek wong sing lagi tawaf sehingga kirim malaikat uang sing berangkat haji pada tahun ini mabrur karena niatnya siji uang kahar berangkat haji orang terus orang sudah sabar rabine hamil ongkos hajinya kanggo anak yatim tidak maaf aduh duit semetku pilih isi arab roba uangku karena orang sudah umroh maaf jadi Allah wa may yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa may yarju barang siapa dari kita yang menginginkan liqa'a rabbi amproh pajongok emprak marbayak dengan Allah falyamal amalan sholihan maka hendaklah terus perbanyak amal yang baik umroh yang amal baik jadi amal baik memberikan pertolongan kepada orang lain pun itu amal baik maka semua rangkaian ibadah kita kepada Allah berharap pahala dari Allah sekemampu kita ajak nabung kanggo umroh bibit tapi kewajiban kita bibit sih kita dahulukan satu ketika kita punya hutang kewajiban kita hutang dulu yang diselesaikan ketika kita punya tetangga yang belum terselesaikan persoalannya maka di mana kita hanya berharap atas ridho Allah berharap atas Allah maka dahulukan orang yang dekat dengan kita wong sing dilatih umroh bae ganjaran wong sing dilatih haji bae ganjaran maka ganjaran sing arep lawang ganjaran sing samping rumah sing jelas doane wong sing fakir miskin diijabahe gampang tuh untuk kita beri ijabah kalaupun tempat ijabah maka itu ilmu terus sholat juga jangan banget gede-gede kan di bahasa wong sing artinya orang gede-gede kan itu dan sholat kan dengan sendirinya karena itu mah perkara wajib perkara yang diwajibkan oleh Allah yang sesuai dengan ayat-ayat Allah namun anak hal sing mantap mendorong dari kewajiban kita kepada Allah guna mudah dilakukannya satu lakukan anggota tubuh dohire kita selain hati kita guna melakukan yang baik tangan kita dahulukan sebelum hati kita karena hati
hikmah sulit Pak. Mendandani hati gati Pak, gati. Maka sesulit apapun hati kita didandani paling tidak kita pertama ngedandani lisan kita. Karena juz dari anggota tubuh kita yang paling setiap hari banyak interaksi dan komunikasi adalah lisan kita. Telinga kita ketika mendengar hal yang tidak mesti didengar, itulah penyakitnya. Terucap dari lisan. Jadi barang maksiat yang Gusti Allah. Mata kita melihat dengan apa yang kita tidak mesti dilihat, meliput segala macam. Bisa apa yang kita lihat itu terdengar oleh orang lain bukan melalui mata kita, bukan melalui pula lisan kita, tapi itu semua melalui lisan kita. Mantap. Yang paling pertama besok semua yang dihisab itu Gusti Allah dulu tangan, dulu sikil, dulu kuping, dulu mata. Ternyata apa? Yakni lisan kita. Munasabah direkan Nabi dalam sebuah hadis, salamatul lisan hifdzul lisan. Orang akan selamat dengan Allah, orang akan selamat dengan pribadinya, orang akan terselamatkan dengan semua lingkungannya ketika orang itu bisa menjaga lisan. Sulit Pak menjaga lisan. Orang kadang-kadang mohon jaga kita. Nanti yang orang lewat kayak motor, betul. Bingung motor bu, atau budak baik, uang semet baik kalau bu. Kesalahan, ini contoh konsep. Ini adalah mekanika, masya Allah, kalau dia berkata materi semua alai berarti bandung orang itu anak terus bukan biru dekat itu kayak gini ya. Jadi hal-hal itu terucap dari lisan. Maka kudu bisa kita menjaga lisan agar hati kita terjaga. Kalaupun ada sebaliknya, jika hati kita baik maka anggota tubuh kita akan baik. Sulit Pak, itu mata rapi beda. Karena dalam taraf keilmuan itu beda-beda, masing-masing pan itu punya iklan. Man arada dunya fa'alaihi bil-ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil-ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil-ilmi. Hidup di dunia pengen senang dulu anak ilmu, urip di akhirat dulu anak ilmu, pengen rororornya tetap dulu anak ilmu. Ilmu apa? Kedua itu semua didasari dengan ilmu dunia dan akhirat. Jadi ulama tauhid semua ngomong kene kudu tauhid dikit dan jadi ulama fikih kudu fikih maka lamun fikih dikit ngajine ilmu sing cekel maka sing sedene Allah bakal gampang. Masing-masing ulama juga iklan sendiri. Jadi iklan ilmu tauhid awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi biistiqoni. Awal mula kanggo manusia urip ning alam dunia itu kudu ngawruhi pangeran kalawan nyata. Jadi ilmu tauhid, jadi ilmu fikih. Mayurillah khairan yufaqihu fikih. Wong sing duwe tujuan ngaji ilmu fikih maka Allah bakal menjadi gampang ilmu sih. Ini semua ulama itu yakni duwe masing-masing iklan. Tinggal kita himahin kita. Contoh, adalah wong suki itu, mamang wong suki hebat. Kita tuh duwe hikmah, kudu kepengen kayak wong itu, wong itu yang ibadah, kudu kepengen. Masya Allah, hebat amat itu ibadah, hebat amat itu cara hidupnya. Aja nggak dalam cara hidupnya doang, tapi coba ditakoni krimen mau bisa mengolah itu. Alhamdulillah kita punya dia wong dulu kita tanya ini terus itu sih contoh. Aja nggak dalam wong sugi, carane mangan, motoran aneh, mobilan aneh, cara hidup segala itu dicontoh. Ukuran ini sempurna sugi berbeda kita mau orang itu mau kan. Maka kira pula melalui Imam Ibnu Ruslan, aku dengan ibu itu yang malu, aku malu dan tot, dan tetap dulu anak ilmu nih, jadi kita mau duduk bareng-bareng nih, nanti duduk bareng-bareng nih tempat di konosi anak pengajian aja sampai ayo kuningen hiji uang putu lamun arep dina sirake tuaan tuaan doang kita sirake masih noman suaranya kencang kita suaranya doang kencang kali
kali barang suwe-suwe ada sidik lebat gitu, uang santri. Mual salah itu. Hari sarung perubahan kencang ada naik. Sira pengen mondoknya itu dibuat wah. Wes hari mondok bilang kira kawin karo anak gua. Makanya jawab ribet dari sebulan muda itu kan anak gua pasaran orang. Bisa orang barang itu wih dia wah. Jadi ada kalau karo gua wis tau gua ajar pengen. Lamun anak gua wis arep kawin anak kan kodong-kodong. Wis kan kodong-kodong dari baik wis. Beres dikawinaken. Barang beres dikawinaken, jere mertua teh ngomong ke ini anaknya. No, warakeun laki ulah sedikit. Jadi ada satu sedikit. Warakeun sedikit. Memang, bah. Lamun laki milaku orang gelem salat berjamaah di mushola nurul ya. Wis pakai tangga. Rusak abah mengajikan. Sebab abah sotek ngawinakan ilah karo bocah itu lantaran bocah itu santri sing ada gelem salatnya ning mushola. Bapak abah iki makan dia imam mushola. Ya wis Pak, ada ngomong barang. Kang jere abah ya. Lamun kakang di salatnya ning omah bae ning omah. Wis ditemukan pepegatan bae. Ana gelem kadang lagi demen-demene wis ae orang. Jujur kakang marah ketakon. Hari aku ada kene dina apa? Kan udah takon sholat Jumat jadi apa? Aku sholat Jumat mau ini dina Jumat, mau ada dina satu mah. Ngomong-ngomong kan kakang jujur, sesungguhnya emang kakang itu orang elok misalnya, orang elok ini sholat, mantap kakang pengen guru diajari itu kayak apa sekarang? Saya jadi ibu. Kakang mau pengen jadi abah baik dan imamnya itu setiap sholat maghrib itu abah baik. Namun jadi abah ruku-ruku, abah sujud-sujud, abah tumanina, abah tidak. Apa itu tidak? Tidak kemungkinan, sujud kemungkinan kan? Tidak. Ya wis hari konon. Kaya seperti kita tuku sarung baik. Berangkat tuku sarung sekian penyambulan terus ke kamar. Tuku sarung roh, tuku sarung siang malam, terus siang malam. Ayo apa? Ya seje warnanya. Sarung jerone seje, jawabannya seje. Ya bareng giliran jam 5 kata dia. Jam 5. Sana selawatan aku tahu. Ya Rabbil Mustafa balik mangkos sidana. Kan selawatan di mandi ke maghrib. Dibina toko sarung terus dibina. Barang sarung dibina sok mancing musola nurul yati. Barang pas giliran ajaran adat sholat rong-rongan sejarah dilawat yang kopiah maghrib. Orang itu deh, bunyi dalam beres koma, sholat putih, mungkin lagi mertua di sholat nih, ingat beres karena uang maaf, siapa bayi uang yang orang pasti ngayang ngedina sarung, orang pasti deh beres ukurannya kedodoran baik. Rokaat pertama dibaca dulu aman, rokaat kedua aman, giliran rokaat ketiga karena martuane sing jadi imam ki makmum sini arep mantune orang pati ketemu ngegena sarungnya orang kencang tarik maning mundur orang indi salat itu sing didorong itu ngayahe bocah sing rame giliran arep rakaat kaping 3 lagi sujud bocah manjing sing jabah Allah tuanya iku pas giliran sujud iku si mantune imam ya orang dengan tangannya pakai tidak jepit di punggung jadi bocah cilik ya bapak bentutan pak pikaran bentutan ngejepit di punggung dia bareng karena wis orang di hero wis ngejebak aja itu bocah ngelihat bocah cilik kayak gitu disok karena bentutan bareng gini kan kaget tuh jadi si mantu kode si muri usman iku klaim yang bareng giliran di selentik dicekal itu pikiran di sini murid iku mantune ora aja bira sing murid iku meruduk bakal pikiran mantuan ditarik bae baru ditarik itu kita aura itu sholat sabar anane siji bombo man namun siji dene kaum kita bodoh sing ora sama sekali mun sholat ini mantap jadi batal sekali mantap beda kita kudu dengar ngaji sing paling hati itu adalah ngadang-dani hati
dandanan hati kita lamun kita orang yang jodoh karo orang ngaji sebab jadi menggojali dekatilah Allah. Lahir belum dekatilah Allah. Jika kita sulit dekat dengan Allah, maka dekati orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Jika kita sulit dekat dengan orang yang sudah dekat dengan Allah, karena sulit kita mata batin kita sulit, dohire kita sulit karena ngaya wong sing ketipu. Ini ketipu kadang tampaknya. Kakangku bisa beneran orang dulu. Kakangku ketemu baca Quran orang. Kakangku ngerti menghukum orang. Kakangku makrifat menulis Allah, ternyata orang sampai hafal bahwa siap mengijazahkan Al-Quran. Sulit. Ketika kita sulit berdekatan atau mendekati orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, dekati orang yang lagi berupaya dekat dengan Allah. Ketika kita sulit hati kita berdekatan dengan orang yang lagi upaya dekat dengan Allah, dekati tempat di mana di situ ada ridho Allah, yakni ngaji bareng, dodok di tempat ibadah, di sholat, di majlis ilmu. Sebab mereka atau tempat itu akan mendekatkan kita dengan Allah. Orang yang sudah dekat dengan Allah, ketika kita dekati, maka kedekatan orang tersebut dengan Allah akan mendekatkan kita dengan Allah. Orang yang berupaya lagi dekat dengan Allah, ketika kita dekati, maka orang tersebut akan menghantarkan kedekatan kita dengan Allah. Jika kita mendekati tempat yang dimana di situ ada ridho dan maghfirah Allah, maka itu akan menghantarkan kita dekat dengan Allah. Yakni siapa orang yang dekat dengan Allah? Orang yang dekat dengan Allah secara diri adalah orang yang terus melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, menjauhi dengan apa yang telah dilarang oleh Allah. Itulah orang yang lagi berupaya dekat dengan Allah. Maka mudah-mudahan kita sekali duduk di majlis ilmu ini, di samping memang beres ngaji, jangan nak orang kuliah menganggap bebek maukah menanggap menaik kita besuke semua minggu bebek lain minggu bebek kok masih mereka bulan mani karena mani semua kena tidak macam bunga cerita kita bebek ya bunga masih dua paling kalah ini bapak pilih punya bebek ada itu tapi nggak iya bapak pilih punya ayam jangan itu kan jangankan benernya pedoknya aja kita jual kan asal berapa aja sekali untuk bilang laku mahal udah sekali-kali setahun sekali udah apa motong kambing itu buat kambing sudah kita mau begitu atau lain kan waktu pas giliran rada ngeriak nih sor ambil itu nanti tidak pakai begitu inteknya sudah pakai lah dibang kena santri kita putar kena haji sini kalau pada dari kacang malam itu lah bincangnya ya kan kita matang kan barang giliran matang itu di media sosial itu anak kami siapa kulit bakal dia di 10 juta dia bakal di sini misalnya ini alamat itu di Parang Pak saya siap besok jam 9 ibu mau hidup sesuai dengan berita acara yang ada di media sosial. Pak, orang sini gak ada yang sanggup itu hidup sorak kita ngomong hadiahnya berani di 10 juta. Benar Bapak? Bapak dari mana? Saya dari sono. Soalnya ada apa? Coba lihat KTP, barang KTP. Oh sambil 20. Dia ada anu di siap. Jam 9 jam 8 tunggu makan di spekta bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu siapa dari semua yang menghadiri, yakni saudara. Pada hari ini ada wong siap dikumpul-kumpul. Dulu caranya kan orang yang musimani tak punya dengan tanah sidik terus kena kaos orang lama dibungkus kalau putih diserokakan umpamanya diserokakan di bubur di sop kuburan tinggi tampar cekalan namun sekira-kira mesti nggak bumbu arek itu tamparnya ada bumbu dekat itu siap hari mana 10 juta anak wes kok belinya 10 juta ya sekali apa sih itu apa sih gitu wanita di bubur itu orang bilang itu sembarang itu bilang minggu tak sini belum ketika besok akan kuburan kita kau di malaikat muncul malaikat munkar kalau nanti besok jadi malaikat munkar kalau mereka
mikir kaget. Dua buku mikir yuk si mengenai di rumah di jawaban yang dikubur. Jadi malaikat pun kan, aja fungsi kaki aja. Tuh, matras dulu, butuh aja. Pas iring api pecut, di malaikat munkar apa? Singalawan, titik B, sambar di titik pincang, kok di titik pincang. Jadi malaikat, siapa sih lagi? Anak titik pincang, kita titik B, titik pincang. Di tewak kami, di kebupan ini tewak orang anak-anak itu boleh sendiri Amerika dengan kami di kuburan. Apa? Pertarungan antara titik pincang para malaikat munkar, orang ditarik kubur, sholat deh. Jadi yang ditarik uang pada pekrok deh, yang menang orang iseng, orang apa-apa, menang deh. Pak, ini uang 10 juta, jangan. Ini uang 10 juta, saya sedekahkan ke tempat-tempat ibadah. Wih, aja borong 10 juta. Titik pincang baik selamatkan di alam kubur. Mantap aja borong titik pincang, aja borong. Titik pincang baik, nyelamatkan besok di alam aja. Ngomong bebek itu ada di dia. Paham? Mantap nih mendengar, tetap bebek itu perlu jadi program. Paham? Sebenarnya definisi. Bingung kan? Ya, di domestik, misalnya beda. Jaraknya namanya anak bebek kuning, mau terhadap apa? Bebek ada si halus tuh. Terus karena bebek itu kan, kayak bebek kuning itu dong yang bisa. Enggak, tapi bebek kan baru jadi kuning aja, ya. Anak saya pertanyaan, maka saya pernah dari orang baik. Amin. وبارك وسلم ورضي الله تبارك